Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafiatus Salma SW. Di video kali ini saya akan menyampaikan terkait teori perkembangan karir Ginsberg. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, dan langsung saja kita masuk pada penyampaian pertama terkait sejarah teori Ginsberg. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam teori Ginsberg ini. Tentunya ada Ginsberg sendiri dan rekan-rekannya, yaitu Ginsberg, Axelrod, dan Herma. Mereka ini adalah pakar dalam bidangnya masing-masing. Ada pakar ekonomi, pakar sosiolog, psikiater, dan tentunya psikologi. Dan mereka berkolaborasi di tahun 1951, berkolaborasi dengan tujuan untuk membentuk rasional pentingnya teori pilihan karir. Jadi mereka itu melakukan sebuah penelitian dengan tujuan untuk membentuk rasional pentingnya teori pilihan karir. Dan penelitian mereka dilatar belakangi karena tidak adanya teoretik yang terperinci sehubungan dengan psikologi karir. Lalu sepanjang mereka melakukan penelitian, akhirnya mereka mengonsepkan perkembangan karir dalam 3 unsur teori Ginsberg. Yang pertama ada proses, di mana proses ini adalah pilihan pekerjaan itu berlangsung secara terus-menerus. Maksudnya, seperti yang kita ketahui bahwa individu itu kan dalam hidupnya itu melalui berbagai proses perkembangan atau tahap perkembangan. Misalnya tahap pertama itu usia 0 sampai 10 tahun. Itu memiliki ciri-ciri perkembangan itu seperti apa. Nah, sama dengan karir, di usia 0 sampai 10 tahun itu juga ada ciri-ciri seseorang itu memilih pekerjaannya itu seperti apa. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, untuk tahap berikutnya, itu tahap pertama kan usia 0 sampai 10 tahun. Tahap berikutnya usia 11 sampai 18 tahun itu ada ciri-ciri tertentu gitu. Nah, itu terus berlanjut sampai tahap-tahap ke berikutnya. Jadi, dalam orang atau individu dalam memilih pekerjaan itu terus selama mereka melakukan proses perkembangan. Berlangsung secara terus-menerus. Itu maksudnya seperti itu. Yang kedua, unsur yang kedua ada irreversibilitas, adalah pilihan pekerjaan tidak bisa diubah atau dibalik. Maksudnya, seperti yang saya barusan jelasin ya, itu individu kan melalui berbagai tahap perkembangan, di mana kita tidak bisa lagi setelah melewati satu tahap perkembangan, kita tidak bisa kembali untuk ke tahap itu gitu. Dan di tahap misalnya usia 0 sampai 10 tahun itu kita sudah melakukan pilihan pekerjaan seperti apa, lalu saat ini kita berada di tahap perkembangan usia 18 tahun, lalu kita ingin kembali kan nggak mungkin, nggak bisa gitu. Dan pilihan pekerjaan yang sudah kita pilih di usia 0 sampai 10 tahun kita nggak bisa ubah gitu. Itu maksudnya seperti itu. Kita nggak bisa balik, kita nggak bisa ubah. Itu maksudnya seperti itu. Dan yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan karir atau pilihan pekerjaan di masa atau proses atau tahap perkembangan yang akan datang. Nah, inilah adanya kesempatan yang bisa menyebabkan orang itu untuk mengubah pekerjaannya. Seperti itu. Lalu unsur yang ketiga ada kompromi yang direvisi menjadi optimisme. Jadi pilihan pekerjaan itu ada unsur kompromi. Kompromi itu antara faktor minat, kemampuan, dan nilai. Ini akan kita bahas setelah ini, sedikit penyampaian untuk sedikit gambarannya, bahwa minat itu adalah dorongan dalam individu untuk suka terhadap sesuatu. Kalau kemampuan itu misalnya kayak menanyakan pada diri sendiri mampunya, apakah mampu dalam melakukan ini, misalnya seperti itu, gampangannya seperti itu. Lalu nilai ini adalah individu mulai memahami nilai apakah sesuatu yang ia kerjakan itu memiliki nilai bagi dirinya sendiri dan juga memiliki nilai kemasyarakatan. Seperti itu. Nanti ketiga faktor ini, faktor minat, kemampuan, dan nilai akan berkolaborasi, akan mendorong untuk individu itu memilih suatu pekerjaan tertentu. Dan maka orang-orang nanti akan berusaha mencari kecocokan antara minat yang terus berubah. Selanjutnya, di teori perkembangan karir Ginsberg ini
dibagi menjadi beberapa proses ya. Ada masa fantasi usia 0, usia kanak-kanak sampai usia 10 tahun, ada masa tentatif usia 11 sampai 18 tahun, ada masa realistik usia 19 sampai 25 tahun. Kita bahas satu persatu. Di masa fantasi usia 0 sampai 10 tahun itu memiliki ciri-ciri bahwa anak-anak itu dalam memilih pekerjaan masih bersifat asal pilih, masih bersifat sembarang, karena mereka itu memilih pekerjaan didasarkan atas hal yang menyenangkan. Misalnya contohnya itu anak-anak bermain peran menjalani profesi. Jadi mereka ya seneng gitu melakukan adegan atau melakukan peran menjalani profesi itu karena senang, nggak ada faktor lain. Belum dipengaruhi faktor lain. Faktor apakah anak-anak itu belum paham faktor nilai pekerjaan yang dia lakukan itu bagi orang lain itu kayak gimana, apakah dia mampu, itu masih belum ada faktor seperti itu. Dan di akhir masa fantasi nanti peran-peran yang sudah ketika anak-anak melakukan peran menjalani profesi itu akan menjadi bahan pertimbangan menentukan karir ke depannya. Masuk selanjutnya pada masa tentatif usia 11 sampai 18 tahun dibagi menjadi 4 tahapan. Pertama ada tahap minat usia 11 sampai 12 tahun, di mana individu melakukan pekerjaan atau kegiatan itu hanya sesuai dengan minatnya. Ya, pokoknya individu itu atau anak-anak itu melakukan suatu pekerjaan ya sesuai apa yang dia senangi gitu. Belum ada faktor apakah dia mampu atau enggak di dalam melakukan pekerjaan itu. Belum ada faktor itu. Lalu pada tahap kapasitas di usia 13 sampai 14 tahun mulai menanyakan kemampuan yang dia miliki apakah cocok dengan minatnya, apakah cocok dengan pekerjaan yang ia pilih, yang ia sukai. Mulai menanyakan kemampuannya gitu. Dia sudah memiliki minat terhadap pekerjaan A. Dia mulai menanyakan nih, apakah saya mampu untuk melakukan pekerjaan itu? Nah, itu maksudnya tahap kapasitas. Lalu selanjutnya tahap nilai di usia 15 sampai 16 tahun itu individu, anak-anak, remaja mulai menyadari nilai ketika melakukan pekerjaan. Maksudnya, individu juga mulai memikirkan, anak-anak itu mulai memikirkan terkait apakah pekerjaan yang ia lakukan itu tidak hanya memiliki nilai pribadi, tetapi juga nilai kemasyarakatan. Apakah pekerjaan ini pengaruhnya bagaimana dalam masyarakat, kayak gitu. Lalu tahap keempat, tahap transisi, di usia 17 sampai 18 tahun itu memadukan 3 tahap sebelumnya, tahap minat, tahap kapasitas, tahap nilai dipadukan dan mulai memiliki pilihan realistis. Gampangannya misalnya kayak gini. Di tahap minat, individu itu memiliki minat dalam menggambar. Lalu menanyakan kemampuannya seperti apa? Apakah dia mampu dalam menggambar? Oh, ada kemampuan dalam menggambar. Lalu dia juga mulai menyadari nilai di dalam menggambar itu. Oh, ternyata ini ada nilai kemasyarakatan, ada nilai pribadinya. Nah, dari 3 minat itu, 3 tahap itu dalam menggambar, tertarik dalam menggambar, mempunyai kemampuan menggambar, dan menyadari ada nilai ketika menggambar, maka dia akan menetapkan beberapa pilihan pekerjaan, misalnya pekerjaan sebagai pelukis, desain, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya masa realistik usia 19-25 tahun ada 3 tahap. Yang pertama tahap eksplorasi, anak memberikan penilaian atas pengalaman kerjanya. Jadi di tahap eksplorasi ini anak-anak itu mulai mengeksplorasi ya, melakukan pekerjaan yang sudah ia tentukan di masa tentatif tadi. Beberapa pekerjaan yang sudah dia list itu dia explore sampai dia menemukan nilai di situ, mendapatkan beberapa pengalaman yang akan dijadikan pandangan untuk pilihan pekerjaan berikutnya di masa yang akan datang. Lalu di tahap kristalisasi, anak mengambil keputusan dengan menggabungkan faktor internal dan eksternal. Di tahap ini,
remaja atau anak itu mulai beranjak lebih matang ya. Jadi ada suatu kesadaran maupun tidak itu berusaha untuk lebih dalam untuk masuk kepada lapangan pekerjaan dan mulai melihat-lihat nih kira-kira jabatan yang ingin dia hindari, jabatan yang ingin dia capai itu apa. Itu sudah mulai tergambar dalam tahap kristalisasi. Dan juga ternyata di sini ada faktor di luar dirinya, yaitu adalah sesuatu yang mendesak dia dan motif yang menggerakkan mereka untuk mengambil suatu pekerjaan itu semakin kuat. Lalu di tahap ketiga, tahap spesifikasi, itu adalah pemilihan pekerjaan yang spesifik. Jadi setelah melalui beberapa masa-masa, mulai dari masa minat sampai tahap kristalisasi ini, dimulai dari tahap minat ya, pada masa fantasi, sampai tahap kristalisasi di masa realistik ini, dipertimbangkan lalu menjadi bahan atau menjadi pandangan bagi individu untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sesuai dengannya. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari teori perkembangan karir Ginsberg adalah bahwa pemilihan karir itu tidak hanya sekali, melainkan melalui proses perkembangan meliputi jangka waktu tertentu. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa individu itu memiliki melalui berbagai proses perkembangan. Di tahap usia 0 sampai 10 tahun, melalui tahap perkembangan dengan ciri-ciri seperti apa, di usia 11 sampai 18 tahun, melalui perkembangan, melalui proses tahap perkembangan dengan ciri-ciri seperti apa, dan di tiap tahap-tahap tersebut mereka juga melakukan pilihan karir. Itu kan juga ada jangka waktunya itu ya, jangka waktu usia 0 sampai berapa itu, sampai 10 tahun, berarti kan ada 10 tahun, terus 11 tahun sampai 18 tahun, itu jangka waktunya. Itu maksudnya seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini, dan saya sarankan untuk teman-teman mencari referensi lain untuk menambah kekurangan-kekurangan yang ada dari teori perkembangan karir Ginsberg yang saya sampaikan di video ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. See you the next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.